Hello guys, keren ya? Oke, seperti biasa hari ini bersama aku David. Video hari ini bakal agak berbeda, yaitu aku bakal unboxing sesuatu. Kalian penasaran? So, let's get it. Yuk, ini dia unboxingnya. Mana barangnya? Friend, ini dia barangnya yang bisa kalian lihat. Huawei MatePad T8. Yap, Huawei dan tablet. Nah, kenapa aku hari ini pingin banget buat unboxing si Huawei? Karena ya ini sih lumayan menarik untuk harganya yang cuma 1,5 juta yang bisa kalian dapatkan di e-commerce Indonesia. Dan yang menariknya lagi, aku pribadi sih sangat suka tablet sih dibanding smartphone dengan ukuran biasa, karena lebih luas untuk ukuran layar dan lebih enak sih kalau dibawa buat kerja. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di bagian depannya ini, si Huawei ini udah tidak menggunakan Google Mobile Service loh. Jadi dia ini menggunakan ekosistemnya sendiri, yaitu Huawei Mobile Service. So buat kalian yang mungkin udah terbiasa dengan Google Mobile Service, mungkin agak sedikit harus bisa beradaptasi dengan si Huawei Mobile Service ini. Ya memang semakin kesini Huawei Mobile Service sih semakin berkembang sih. Oke, itu aja mungkin sekedar tentang Huawei Mobile Service. So mari kita ke belakangnya. Yap, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Seperti biasa, ada Huawei MatePad T8. Di sini ada tertulis chipsetnya octa-core, berarti 8 core, 8 inti. Tapi nggak ditulis sih di sini dia menggunakan chipset Snapdragon kah, MediaTek kah, atau mungkin Unisoc. Next ada more than 80% screen to body ratio. Aku rasa di sini bezelnya bakalan cukup tebal untuk si tabletnya ini. Tapi kita lihat lagi, harganya cuma 1,5 juta, jadi kita nggak bisa berharap banyak. And then next ada baterainya ini yang mantap, 5100 mAh. Aku kira untuk ukuran baterai seperti ini, sepertinya kalau dipakai main game buat satu harian, atau mungkin browsing main Instagram, aku rasa baterainya ini bakalan cukup untuk satu harian. Dan yang terakhir ada ini OS-nya ini MUI 10. Ini kalau tidak salah adalah OS yang paling terbaru, paling latest dari si Huawei ini. So, and then kita ke bagian atas. Yap, yang bisa kalian lihat ada Huawei MatePad T8-nya nggak ada. Ya sudahlah ya. Ada ROM-nya, di sini tertulis 32 GB. Ini merupakan salah satu varian tertinggi di Huawei MatePad T8 yang aku beli ini. RAM-nya 2 GB dan warnanya deep sea blue. So tanpa banyak ngomong lagi, sepertinya kita buka aja lah ya si paketnya ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal si tabletnya ini bisa kalian dapatkan di e-commerce Indonesia dengan harga 1,5 juta. So buat kalian yang tertarik, aku kira bisa sih langsung cus saja beli si tabletnya ini. Oke, ini dia tabletnya, mari aku letakkan di samping dulu. So kita buka lagi si kotaknya. Ya seperti biasa lah ya, ada SIM ejector. Ada satu kabel. Mari kita lihat kabelnya apa. Ya sayang sekali masih micro USB. Ya nggak bisa berharap banyak sih dengan harganya 1,5 juta. Selama yang seperti video sebelumnya di speaker Sony, buat kalian yang belum nonton boleh lihat videonya di pojok kanan atas. Ya yang aku katain di sana, di mana mungkin kalau menggunakan micro USB seringkali lempengan di dalam colokan micro USB-nya itu sering patah. So next lagi seperti biasa ada buku panduan yang biasanya tidak pernah kita baca. Ada kartu garansi dari si Huawei-nya ini. Ya lumayan lah. Oke, next. Nah ini dia ada adapter chargernya. Nah bisa kalian lihat di sini adapternya ini cuma 5 volt 1 ampere.
berarti dayanya 5 volt kali 1 ampere yaitu 5 watt. Dengan baterainya yang berkurang 5100 mAh dengan dayanya cuma 5 watt untuk pengecasan, aku kira ini bakalan menjadi sesuatu yang cukup lama buat ngecasnya ini. Mungkin bisa sekitar 3-4 jam dari 0 sampai 100%. Tapi ya kembali lagi ke harganya, kita nggak seberharap banyak sih. So, ini dia. Mari kita ke tabletnya. Nah, sebelum kita masuk ke tabletnya, aku beresin dulu meja-meja yang sudah berantakan ini, oke? Oke, ini dia tabletnya, si Huawei MatePad T8. Di bagian depan ini ya cukup mantap kacanya. Bisa kalian lihat di sini ada si kamera depannya ini cukup kecil dan bezelnya di sini terlihat cukup tebal sih. Nanti mungkin setelah layar kita hidupkan si tabletnya ini mungkin bakal kelihatan lebih jelas. Oke, nah di bagian belakangnya ini ada, bisa kalian lihat ada kamera belakang yang cukup besar. Ada satu logo Huawei, bisa kalian lihat. Kamera cukup jelas dengan warnanya yang deep sea blue dan jejak tangan aku di sini udah nempel semua. And then materialnya ini cukup solid menurut aku pribadi, cukup solid. Bahannya metal, bukan plastik polikarbonat. Di bagian samping kita bisa melihat di sini ada lubang mic, ada satu volume button up and down pastinya. Ada ini tombol power dan di bagian samping ini terdapat satu slot. Aku nggak tahu ini bisa ada SIM cardnya atau enggak atau WiFi only. Mana? Ejector dulu tolong. Oke. Mari kita buka si SIM slotnya ini atau apalah ini si slotnya ini. Terus saya. Oke. Nah, aduh, sayang sekali masih hanya micro SD aja. Berarti tablet ini WiFi only ya. So, buat kalian yang punya SIM card tidak bisa dimasukkan ke sini. Oke, di bagian bawah ada si port micro USB-nya ini. And then di bagian atas ada grill speaker dan audio jack. Lubang audio jack. Aku sendiri cukup heran ya, kenapa si grill speakernya ini diletak di bagian atas? Kenapa nggak di bagian bawah di sebelah micro USB-nya ini? Ya, entahlah. Udahlah ya, mari kita buka aja isi kotak. Mari buka. Oke, maaf belepotan. Mari kita buka aja si Huawei-nya ini. Oke, ini dia tampilan si Huawei-nya ini. Ya, seperti biasa, pemilihan bahasa. So I just choose English for the language. Region, negara. Indonesia. Where is Indonesia? HI. Oke, this is Indonesia. Oh ya, setelah aku lari sana lari sini, ternyata harus login Huawei ID, harus sign up dong. Oke, create Huawei ID. Select country region Indonesia. Yes, agree. Oke, ini dia proteksi set face recognition. Oke, berarti si tablet ini bisa menggunakan Face ID. Ya, setidaknya lebih baik sih karena si tabletnya ini tidak menggunakan fingerprint. Jadi mungkin tombol power yang di samping ini bakal lebih hemat umurnya, bakal lebih awet lah umurnya. So, let me set it first for the Face ID. Nah, ini dia tampilan awal dari si Huawei ini. Ya, cukup menarik. Terangnya cukup, atau kita naikkan lagi keterangannya. Oke, sudah cukup. Oke, ya seperti biasa bisa kalian di sini ada si Huawei App Gallery. Kalian bisa lihat di sini. Next, agree. Iya, oke, agree. Come on. Skip. Ya. Di sini bisa kalian lihat sudah cukup banyak sih aplikasi-aplikasi. Nanti aja kita update-nya. Banyak aplikasi-aplikasi dari Shopee, apa ini? Ada PixArt, video, Mobile Legends, Knights. Maaf ya, gambarnya nggak nampak semua karena wifi-nya kurang kencang.
Di ekosistem Huawei ini katanya sih sudah lebih lengkap dari sebelumnya, sudah lebih banyak aplikasi-aplikasinya, sudah lebih bisa menyaingi lah, aku kira dengan si Google Mobile Service. Dari aku pribadi sih, kenapa aku berusaha atau mungkin pingin hijrah sih ke si Huawei ini karena terlihat cukup menarik buat ekosistemnya Huawei ini, di mana apalagi kalau kalian memiliki Huawei MateBook, di mana ada satu fitur yaitu Huawei Share. Wah, fitur itu mantap sih buat kalian yang tahu. Mungkin buat yang kalian tahu bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, mungkin biar teman-teman kita yang lain tahu apa itu fitur si Huawei Share. Oke, sekian untuk si App Gallery. Nah, ini dia buat pengetesan kali ini kita menggunakan si CPU Z dan AIDA 64. So, mari kita ke bagian CPU Z aja. Nah, yang benar yang aku bilang, prosesornya ini menggunakan MediaTek MT6765. Kalau tidak salah, ini adalah prosesor Helio P35 dan kelasnya ini sedikit berada di atas Snapdragon 625 dan sedikit di bawah 660, dan aku rasa ini performanya mungkin cukup, dan untuk harga 1,5 juta mungkin bisa memberikan value performance yang cukup baik. Dan ukuran prosesornya ini 12 nanometer. Nah, masih sedikit besar sih sebenarnya. Oke, tidak ada yang penting lagi. Mari kita ke bagian AIDA 64 saja. Oke, kemudian AIDA 64 sistem. Oke, maaf ada iklan. Kita tunggu. Oke, bisa kita lihat di sini device modelnya Huawei MatePad T8 Wi-Fi yang seperti kita tahu tadi. Tablet ini cuman Wi-Fi only, tidak mensupport SIM card. Device type tablet, manufacturer Huawei. Nah, hardware-nya MT6765. Dan storage-nya di sini tadi 32 GB dan di sini tersisa hanya sekitar 22 GB. Dan Bluetooth-nya sudah versi 5.0, berarti nggak ada delay. Oke, nah next kita ke bagian CPU. Yap, benar yang aku bilang tadi, SoC atau chipsetnya ini udah MediaTek Helio P35 dan ukurannya ini 12 nanometer, tidak ada yang penting. Mari kita skip ke bagian layarnya. Nah, resolusi di sini yang aku bilang cukup menyayangkan, di mana hanya berukuran 800 x 1280 pixel. Nah, ini HD tapi sedikit di atas HD. Ya, dengan ukuran tablet yang berukuran cukup besar tapi masih menggunakan resolusi HD, cukup sayang sih sebenarnya. Tapi ya, balik lagi ke harganya, cuma 1,5 juta. Jangan berharap lebih. Oke, dan refresh rate-nya 60 Hz, berarti bisa mensupport video-video 60 fps. Jadi bisa kalian lihat video-video YouTube dengan frame rate 60 fps smooth di sini, benar-benar 60 fps, bukan kaleng-kaleng. Oke, next kita ke bagian baterai 5100 mAh, dan yang terakhir kita ke bagian sensor. Oke, iklan lagi. Nah, di sini sensornya cuma ada accelerometer, ya nggak ada gyroscope, di mana biasanya sensor gyroscope ini seharusnya sih ada di setiap HP, tapi ya balik lagi 1,5 juta. Jadi gyroscope ini mungkin buat kalian yang belum tahu, sensor gyroscope ini biasanya digunakan oleh para PUBG gamer yang biasanya bidiknya itu menggunakan kemiringan-kemiringan dari posisi smartphone atau tablet. Jadi ya di tablet ini nggak ada. Balik lagi harganya 1,5 juta. Oke. Dan tidak ada lagi. Dan di sini ada iklan. Oke. So sekian aja buat pembahasan tablet MatePad T8 Huawei. Cukup amburadul sih untuk video, bukan pembahasan, lebih tepatnya ini adalah video unboxing. So buat kalian yang mungkin tertarik dengan tablet ini,
reviewnya ini akan keluar seminggu setelah video unboxing ini diupload. So, buat kalian yang tertarik dengan channel ini juga, jangan lupa like atau mungkin dislike, comment, subscribe, dan share maybe. So, have a nice day for you guys all. See you on the next videos. Bye-bye.